Pak, biar tidak membuang-buang waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat Qur'annya seperti itu. Tetapi untuk berdakwah itu boleh anak istri keluarga dahulu, tetapi tidak usah menunggu mereka mau beriman, mau baik dulu. Karena Rasulullah itu dalam berdakwah sudah mendakwai orang-orang Mekah, tetapi juga mendakwai orang-orang Taif. Padahal di Mekah masih belum beriman, masih banyak yang belum beriman. Begitu pula Nabi Nuh ketika berdakwah, anaknya, istrinya belum beriman, tetapi juga berdakwah kepada orang lain. Karena itu berdakwah di sini tidak harus anak-anaknya menjadi baik dulu baru berdakwah, tidak Bu. Berdakwah boleh anaknya, boleh kepada orang lain, dan tidak perlu menunggu anaknya baik dulu. Itu jawaban saya. Jelas ya Bu? Dan ketika ada orang lain mengatakan, alah, wong anaknya saja masih belum mau sholat, anaknya saja masih belum baik, sambil begini-begini begitu, itu memang cara setan menggoda orang itu, juga menggoda orang si ustadz itu. Karena itu ustadz tidak usah terpengaruh, lalu menurunkan semangat untuk tidak mau berdakwah. Dakwah kita ini kita niatkan untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan iman kita. Jadi Bu, nun sewu, saya pernah ketemu dengan mahasiswa saya. Mahasiswa ini orang Bandar, rumahnya dekat Masjid Pancasila Bandar. Bagaimana Pak, kalau saya mau dakwah, bang saya ini belum baik. Bagaimana Pak, saya mau berdakwah, bang saya ilmu saya sedikit. Jawaban saya pada waktu begini, kalau seandainya Anda ini punya seuntai kangkung, Anda tidak punya uang, Anda butuh makan, kira-kira kangkung Anda ini mau tidak Anda jual untuk dapat uang untuk beli beras? Kata saya, ya mau Pak. Lah untuk menjual kangkung ini Anda tidak perlu belajar ilmu manajemen penjualan, tidak perlu seperti itu. Tidak harus Anda punya ilmu tentang marketing, tidak perlu terlalu buang-buang waktu. Jual saja, dapat uang beli beras itu makan. Begitu pula yang ini. Anda untuk berdakwah tidak harus merasa punya ilmu dulu. Terlalu lama nanti kalau punya ilmu baru mau berdakwah. Jadi Bu, jadi jawaban saya itu tadi ya Bu, untuk berdakwah tidak harus menunggu anak istri baik dulu. Yang penting kita berdakwah saja. Kita doakan mudah-mudahan suami kita, anak kita dapat hidayah, jadi orang baik. Tetapi kalau kok belum baik, jangan menyurutkan semangat kita untuk berdakwah. Karena berdakwah ini perintah Allah, kita niatkan untuk memperbaiki diri kita. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi kita tetap berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Begitu ya Bu. Kalau suatu saat kan dengan kok dihalang-halangi orang, wong bojone wis narkoba umpama, anake wis narkoba kok ibune dakwah. Ya kita tetap dakwah itu karena melaksanakan perintah agama, perintah Allah, seperti orang sholat. Sama saja dengan kok sholat, wong bapak ibune wis ora sholat, apa ya kira-kira kemudian kita tidak sholat gara-gara diomongi orang seperti itu. Gitu ya Bu. Jelas ya Bu? Terima kasih Bu. Yang belakang Bu Cahaya Hatiku ya Jaya mengatakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini Bro. Sering ada ya komentar nyinyir tentang orang berdakwah. Contoh, itu pergi 40 hari, keluarganya padahal ekonominya lemah. Itu kok pelaur-pelaur pergi 40 hari, keluar 40 hari atau 4 bulan, sedangkan yang di rumah istrinya teretean gitu. Nah itu hukumnya gimana itu Prof? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pertanyaannya. Kalau saran saya begini, saran saya, Allah ini kan memberikan beban sesuai dengan kemampuan. Sebaiknya dakwah dikerjakan, tetapi jangan mengabaikan kewajiban yang lain. Maaf Bu, secara sudut pandang, saya ini dakwah di sini. Ketika saya ceramah dakwah di sini,
istri anak saya tinggalkan. Loh, Pak Makrum ini kok gelem-geleme dakwah ya, anak istrinya kok ditinggalkan? Apa piye ngono kuwi? Apa tidak meninggalkan kewajiban istri? Apa tidak meninggalkan hak istri yang harus dipenuhi suami? Padahal istri itu saya berikan haknya selama 27 hari dalam 1 bulan. Nah, karena itu seorang suami kalau keluar 3 hari atau 40 hari atau 4 bulan, sebaiknya keluarga juga disiapkan ekonominya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita melaksanakan satu kewajiban lalu mengabaikan kewajiban yang lain. Itu kalau menurut saya. Jadi dan di dalam dakwah ini kan ada namanya tafakut, Bu. Tafakut itu artinya dimintai kesiapannya. Kalau tidak siap jangan dipaksakan. Jangan sampai gara-gara keluar anak istri terlantar. Lah kalau saya seperti ini kan anak istri saya sudah tak penuhi, Bu, uangnya. Contoh, sebelum saya berangkat ini anak istri sudah tak penuhi nih rekeningnya. Tapi seperti itu pun juga masih ada komentar yang namanya orang tidak seneng. Pak Makrum itu apa? Bukan 40 hari ke rumah si janda itu, katanya begitu. Ya saya alhamdulillah ada janda yang mau sama saya, itu jawaban saya. Itu, Bu, yang namanya orang ngasih komentar sesuai dengan komentarnya, sesuai dengan persepsinya. Rasulullah kurang apa baiknya? Sampai sekarang juga dielak-elak Rasulullah ini. Begitu, Ibu. Jadi saran saya yang keluar 40 hari, yang keluar 4 bulan yang ikut dakwah, supaya jangan sampai melaksanakan dakwah tetapi anak istri terlantar, jangan sampai, saran saya. Yang kedua, orang-orang yang berkata nyinyir seperti itu karena punya persepsi yang berbeda. Persepsi yang berbeda terhadap orang yang berdakwah. Begitu kira-kira. Sama saja dengan saya dulu ketika kuliah di IAIN. Kuliah kok di IAIN, mau jadi apa? Karena mereka tidak tahu tentang IAIN. Kuliah itu ya di UGM, kuliah itu ya di Undip, kuliah itu ya di Unibrau. Kuliah kok di IAIN mau jadi apa? Ternyata ketika saya lulus, Bu, kok jadi dosen? Malah pangkatnya melejit, Bu. Nyelip dosen-dosen lain yang dari UGM, yang dari Undip. Apa ndak hebat yang dari IAIN ini? Begitu ya, Bu. Terima kasih. Yang lain mungkin ada atau cukup? Cukup? Kalau cukup, yuk, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir lana kulla asir yassir lana kulla asir yassir lana kulla asir fa inna taysiral asiri alaika yasir. Allahumma inna nas'aluka an tuwafiqna littaqwa wal istiqamah wa tamnahana bil khairi wa sa'adah wa tarzuqna al husna wa ziyadah. Bismillahi fatihil bab wa musabbibil asbab wal mu'ti kulla khairin bila hisab. Allahumma sholli sholatan tunji min Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.